قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Saya mulai dari surat Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dalam surat Al-Isra ini Allah menegaskan bahwa di dalam Quran itu ada syifa. Allah turunkan syifa, rahmat bagi orang beriman. Apa yang dimaksud sifat dan rahmat bagi orang yang beriman dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya. Fal Qur'an huwa sifa'ut tam min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Saya jelaskan singkat sebentar pelan-pelan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari Quran di dalamnya ada sifat itu pengobatan. Atam berarti apa? Yang sempurna. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sifat di situ pengobatan yang sempurna. Kenapa harus kita yakini sifat pengobatan yang sempurna? Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan untuk pengobatan penyakit hati maupun badan, jasmani, rohani. Di dalam Quran berarti ada obat kesembuhan untuk penyakit jasmani dan rohani. Rohani sudah ma'ruf. Kalau jasmani buktinya apa? Siapa yang bisa? Saya kasih buku saya. Yuk. Saya bawa buku banyak. Oke. Penyakit rohani dengan Quran kita meyakini, betul? Kalau sumpah membaca Quran rasanya gimana? Tentrem, tenang. Tapi kalau untuk jasmani buktinya apa? Di sini kita butuh tambahan ilmu. Baik, kita baca dulu. Masih berlaku ini. Ya, bisa jawab. Dapat hadiah buku yang pertama. Baik, saya baca dulu. Wa atwadud dunya wal akhirah, dan pengobatan untuk penyakit baik di dunia maupun di akhirat. Quran itu obat kesembuhan penyakit kita semuanya, jiwa, raga, jasmani, dunia, akhirat. Siapa yang menyatakan? Imam Ibnu Qayyim, ya. Wa ma kullu ahadin yu'ahilu. Masalahnya di sini tidak setiap orang itu punya keahlian mengambilnya. Nah, kita ini diamanai bertahun-tahun. Jamaah kita dalam pengobatan ruqyah banyak. Sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Kita sering diminta ngisi pelatihan baksos di mana-mana. Ya. Wala yuwafiqul istisfa'u bih. Dan juga tidak semua orang diberi taufik menjadikan dirinya bisa mendatangkan wasilah kesembuhan. Berarti orang pilihan. Siapa itu? Siapa saja yang mau mempelajarinya. Kata Rasulullah SAW, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Siapa yang tahu, dialah yang mau mendalaminya. Allah akan tunjukkan. Yang tidak mau tahu, yang tidak mau belajar, ya dia tidak bisa mengambil faedahnya. Wa idza aksaral alil at-tadawi bih. Apabila sebab-sebab pengobatan itu diberikan pada tempatnya yang terbaik. Wa wada'u ala da'i bi sidqin. Kemudian tepat dengan jenis penyakitnya. Wa imanin, ya, dengan didasari keyakinan dan ketulusan. Wa qabulut tam. Lalu penerimaan tubuhnya pas, tidak ada yang menghalangi. Jadi orang dibacakan ayat, dia tidak ragu.
Dia tidak sembuh apa enggak? Ya. Bisa enggak mengobati saya? Wa qabulu tam, kesempurnaan daya terimanya. Tidak ada yang menghalangi. Maaf, tidak membawa raja, tidak membawa susu, bukan uang kembali, susu. Saya membawa foto banyak, nanti tak putar, jangan bisa lihat ya. Ada video-video orang yang berhasil diterapi. Ini sebenarnya bagus sekali, jangan bisa melihatnya bagus sekali. Baik, saya baca dulu. Wa itaqul jazim, keyakinan yang pasti. Jadi seorang peruqyah, seorang pengobat tidak boleh ragu. Bahkan ayat Quran kata para ulama tidak boleh dicoba-coba. Dia harus dibaca dengan keyakinan jazim, pasti. Aduh. Dukun kalau ragu berhasil enggak? Dia harus ya. Dukun saja butuh ya. Yakin, apalagi seorang peruqyah, seorang yang meyakini Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kalam Allah itu kalau turun di gunung pasti hancur. Masa kita membacanya mencoba-coba? Jadi syarat untuk bisa memberikan pengaruh Quran itu dengan apa? Ya, yakin. Jenengan yakin bisa. Siapapun jenengan asal yakin bisa. Syarat pertama. Tapi syarat-syarat yang lainnya dibutuhkan. Ya. Wa istifa'u bisurudi, terpenuhinya syarat-syarat yang lain. Nah ini. Ya, terpenuhinya syarat-syarat yang lain. Misalkan jenengan meruqyah di rumah yang di situ ada patung, ada lukisan makhluk hidup. Maaf ya. Lalu ada yang ditancap di atasnya pintu. Nanti kita lihat ya foto-foto itu. Kira-kira syaratnya terpenuhi enggak? Tidak bisa terpenuhi. Malaikat tidak berada di majelis itu. Jadi yang datang justru malah setan di tempat itu. Ya, disebutkan dalam satu riwayat as-sadul bala al-musawwir. Ya, orang yang paling berat diuji, yang paling berat diazab adalah pelukis, pembuat patung dan seterusnya. Baik, saya tidak melebar. Lam yuqawimu da abadan, tidak akan pernah bisa kalau syarat-syarat tadi itu dipenuhi, penyakit itu tidak akan pernah bisa melawan Al-Quran. Itu seharusnya yang kita yakini. Jadi Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, pagi ini mudah-mudahan Allah hadirkan kita dengan keyakinan bahwa ilmu ini bisa membuat kesempurnaan ilmu-ilmu yang jangan dapatkan sebelumnya, khususnya dalam apa? Bidang pengobatan Islam, pengobatan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setelah ini juga tidak ada yang pesimis bahwa penyakit itu ada yang tidak ada obatnya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Lalu Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kalau syarat-syarat pengobatan dalam ruqyah, dalam Quran dipenuhi semuanya, kata beliau, ya, lam yuqawwimu da abadan. Tidak akan pernah ada penyakit yang bisa melawannya selamanya. Lalu beliau menegaskan, kaifa taqawwama adwa al-kalam rabbul ard was sama. Bagaimana ada penyakit bisa melawan kalamnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Penyakit siapa yang menciptakan? Penyakit siapa yang menciptakan? Allah. Lalu ketemu dengan kalamnya yang menciptakan langit dan bumi, termasuk yang menciptakan penyakit. Jadi kenapa kadang Quran itu tidak bisa memberikan pengaruh kesembuhan pada kita? Karena syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, karena kita tidak paham. Ini yang seharusnya ya kita pahami untuk saat ini. Alladzi law nazila alal jabal. Kalau seandainya diturunkan di atas gunung, la soda'aha,
dia akan menghancurkan gunung itu. Au alal ardi laqata'aha. Kalau diturunkan di bumi, bumi itu akan terbelah dengan kalam Allah. Kalau jenengan membaca Quran, misalkan surat Al-Fatihah atau 3 kul saja atau ayat kursi, lalu dengan keyakinan kalau itu diturunkan di gunung-gunung akan hancur, kalau dibacakan di bumi, bumi akan terbelah, lalu jenengan bawakan itu pada orang yang kena gangguan jin, kira-kira gimana? Akan kesakitan jin yang di dalam tubuh orang yang dia ganggu tadi itu. Fama min maratin min amratil qulub wal abdan illa wa fil Qur'an sabilu jalala ala dawai wa sababihi. Masyaallah. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tidak ada satu pun penyakit dari sekian banyak penyakit, baik itu penyakit hati maupun abdan, tubuh jasmani, illa kecuali wa fil Qur'an sabilu dalalah, ditunjukkan bagaimana penyakit itu maupun sebab-sebabnya dan bagaimana kesembuhannya. Luar biasa. Al-Quran sebagai kalam Allah, kitab suci umat Islam. Masya Allah, kita bersyukur karena kita dilahirkan atau hingga saat ini kita mendapatkan hidayah keislaman. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah, mari kita jaga nikmat taufik hidayah berupa keislaman kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.